Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitria, kelas PAIA semester 4, NIM 23010190332. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, mata pembelajaran akidah akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Nah, akhlak terpuji kepada diri sendiri ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama ada orang yang berilmu, orang yang kreatif, orang yang produktif, dan orang yang bekerja keras. Nah, saya akan membahas tentang orang yang berilmu. Nah, ilmu memiliki pengertian berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Seseorang yang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu, seperti dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa berbahasa Arab dengan lancar, dan bisa membaca kitab kuning, dan masih banyak lagi. Kemudian ilmu itu sangat penting bagi manusia karena zaman yang semakin maju, zaman yang semakin terbuka, persaingan hidup yang semakin ketat, dan itu pun sulit untuk dihindari. Maka dari itu, tanpa bekal ilmu yang memadai, maka manusia akan semakin sulit menghadapi masa depan. Dan tanpa eh, tanpa bekal ilmu yang memadai, manusia akan terasa ketinggalan. Maka dari itu, makin banyak manusia yang memiliki kesadaran untuk terus menuntut ilmu, dan mereka dengan cuma-cuma mengeluarkan biaya yang amat besar untuk mencapai tingkatan pendidikan atau mengeluarkan biaya untuk mencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Turmuzi, barang siapa yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Hadis riwayat Turmuzi. Nah, pada kesimpulannya, saking pentingnya ilmu itu, hadis tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat harus memiliki ilmu, dan yang terpenting ilmu itu adalah ilmu agama, karena kebahagiaan akhirat itu hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar atau secara real. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama secara benar diperlukan ilmu tentang agama, seperti kita harus masuk ke pesantren, masuk ke lembaga-lembaga Islam, dan oleh sebab itu setiap muslim harus menyadari pentingnya berilmu. Saya akan menjelaskan tentang kreatif dan produktif. Nah, kreatif sendiri memiliki arti yaitu daya cipta, atau yang berarti seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencapai atau menciptakan sesuatu yang baru. Dan produktif itu adalah orang yang banyak mendatangkan hasil dan banyak atau menghasilkan sesuatu. Nah, kedua sifat tersebut termasuk akhlakul karimah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin maju, oleh seseorang muslim yang ingin menyamai perkembangan zaman. Jadi, orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia, dan untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan hidup manusia. Dan dengan konsep kreatif, maka orang-orang akan terus berproduktif atau terus menciptakan sesuatu, karena ide-idenya itu membuat mereka ingin selalu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, untuk selanjutnya yaitu
perlunya memiliki sifat kreatif dan produktif. Mengapa? Mengapa harus memiliki sifat kreatif dan produktif? Karena perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan persaingan hidup semakin ketat. Manusia bebas beraktivitas, bebas berinteraksi dengan orang lain. Nah, keadaan seperti inilah yang mengharuskan seorang muslim untuk bersaing dalam segala bidang, bukan hanya berusaha membentengi diri dengan keimanan, namun juga berusaha untuk menyeimbangkan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Misalnya perkembangan zaman sekarang sangat-sangat canggih. Nah, untuk itu seorang muslim harus memiliki berpikiran maju untuk menciptakan kekreativitasannya dan bersikap produktif agar mereka menyeimbangi perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, kreativitas dan produktivitas sangat diperlukan dalam menciptakan suatu hal yang baru atau yang bermanfaat agar dapat menyeimbangi dengan perkembangan yang ada. Nah, untuk menjadi seorang yang kreatif dan produktif dapat diperoleh dengan cara selanjutnya yaitu materi tentang kerja keras. Nah, kerja keras itu berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Tekun dan ulet, tidak mudah menyerah, dan apabila menghadapi kendala atau kesulitan, dia selalu menghadapinya. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja keras merupakan setiap usaha yang memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Dan sikap seperti inilah yang akan menuntun pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan serta mencapai apa yang telah diinginkan. Selanjutnya yaitu membiasakan diri berperilaku kerja keras. Nah, untuk berperilaku kerja keras maka diperlukan hal-hal untuk membangkitkan semangat dalam berperilaku kerja keras. Yang pertama ada selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan lebih mulia daripada pemberian dari orang lain. Nah, untuk itu sebagai orang Islam kita harus percaya diri dan harus bangga terhadap jerih payah kita sendiri. Meskipun itu sedikit atau banyak, kita harus mensyukuri hal tersebut. Yang kedua yaitu Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta. Nah, untuk itu kita harus berusaha dengan keras dalam apapun, dalam hal apapun. Yang ketiga yaitu memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa bekerja keras lebih mulia daripada meminta-minta. Yang selanjutnya yaitu ujian bagi seorang yang telah berhasil mencapai apa yang dia inginkan atau seorang yang sudah bekerja keras itu ujiannya yaitu sifat sombong. Nah, hal ini harus diwaspadai karena ketika kita sombong, kita akan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan, maka kita harus senantiasa bersyukur dan kita harus lebih bekerja keras lagi dan harus bersungguh-sungguh serta selalu berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.